Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA Islam Al-Ghazi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja serta puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah hari ini kita kembali bertemu dalam acara MPLS tahun 2020 SMA Islam Nur Al-Ghazi. Rahmat serta salamnya Allah semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Belajar itu tidak bisa sembarangan. Belajar itu tidak bisa asal-asalan. Belajar itu harus terstruktur supaya kalian bisa mencapai target yang diinginkan. Maka Bapak akan menyampaikan beberapa tips-tips untuk kalian supaya belajar bisa secara efektif. Sebelum itu, akan Bapak jelaskan apa sih belajar efektif itu? Belajar efektif itu adalah proses belajar yang mampu memberikan pemahaman, mampu memberikan kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu ataupun kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Dan juga belajar yang efektif itu adalah belajar yang dapat merubah perilaku dari yang buruk menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Dan apa kriteria seseorang bisa dikatakan belajar dengan efektif? Yaitu salah satunya adalah ilmu yang dia dapat, pelajaran yang dia dapat bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga akan terbentuklah sumber daya manusia yang unggul. Adalah tips untuk kalian yang ingin belajar efektif. Yang nomor 1, belajar kelompok. Tentu kalian tahu, belajar kelompok itu pasti lebih efektif. Kenapa? Pertama, belajar kelompok itu pasti lebih menyenangkan karena bareng sama teman-teman. Yang kedua, belajar kelompok itu lebih enteng karena lebih dari satu kepala yang berpikir. Itu salah satu kelebihan dari belajar kelompok. Yang kedua, ada cara belajar efektif itu yang kedua adalah rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Mungkin yang sering kalian dengar adalah rangkuman. Jadi setelah belajar, biasakan untuk merangkumnya. Apa sih kelebihan merangkum itu? Kelebihan merangkum adalah ketika kalian mendapatkan materi dari guru, kalian merangkum akan membuat kalian membaca lagi, membaca ulang, sehingga ketika di pertemuan berikutnya dibahas oleh guru mata pelajaran, kalian paham, kalian akan bisa mengikuti pelajaran dengan lebih mudah. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Seperti yang Bapak bilang di awal, belajar itu tidak bisa sembarangan. Belajar itu harus terstruktur. Maka di cara yang ketiga itu, kalian harus membuat perencanaan yang baik. Apa itu perencanaan yang baik? Perencanaan yang baik itu, kalian harus menjadwal kapan kalian belajar. Misalnya, kalian jadwal belajar itu setiap hari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu namanya terstruktur. Atau kalian punya jadwal belajar itu subuh dari jam 4:30 sampai jam 6 misalnya. Atau kalian punya jadwal belajar sore, siang, itu terserah. Yang penting terstruktur. Dan yang keempat adalah disiplin. Nah, ini nyambung sama yang sebelumnya. Nyambung sama membuat perencanaan yang baik. Dalam belajar artinya jadwal yang sudah kalian buat tadi, yang tadi Bapak bilang, misalnya kalian belajarnya itu ada jadwal jam 7 sampai dengan jam 9. Maka disiplin belajar artinya kalian harus
patuh, kalian harus mengikuti aturan kalian sendiri. Ketika kalian sudah menentukan jam 7 sampai jam 9, ya sudah, lakukan itu. Jangan sampai di tengah-tengah kalian malas, gampang ntar aja, gampang ntar aja. Jangan begitu. Belajar itu harus disiplin supaya hasilnya juga maksimal. Yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, ini juga penting. Terkadang kalian itu sekolah kalau disuruh nanya malu, tapi kita ditanya juga nggak bisa jawab. Maka biasakan untuk melatih diri berani bertanya. Kalau ada yang nggak tahu, tanya. Kalau ada yang kurang jelas, tanya. Bu, Pak, saya kurang jelas dalam hal ini. Bu, Pak, saya mau tanya tentang ini. Jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Yang keenam, belajarlah dengan serius dan tekun. Ya. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Nah, ini biasanya kebanyakan orang juga melakukan hal ini. Mungkin termasuk Bapak juga waktu dulu. Belajar yang berlebihan itu apa? Yaitu belajar yang biasanya dilakukan 1 hari sebelum ulangan. Biasanya kalian belajar dari sore sampai tengah malam. Itu namanya belajar berlebihan. Lalu gimana supaya belajar tidak berlebihan? Gampang. Ikuti aturan kalian, ikuti jadwal belajar kalian. Kalau kalian sudah belajar setiap hari, kalau kalian sudah belajar dengan disiplin, dengan rajin, dengan serius dan tekun, maka sebelum ulangan lebih baik digunakan untuk bersantai. Santuy, jangan digunakan untuk belajar berlebihan. Baca-baca aja sedikit, jangan berlebihan. Yang ke-8 yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini juga sulit, tapi memang harus dilakukan. Biasakan untuk jujur dalam ulangan, jangan mencontek, jangan melihat buku, jangan minta bantuan ke teman. Karena kalau sudah ujian, kalau sudah ulangan, sudah masing-masing pikir sendiri supaya hasil kalian itu hasil kalian sendiri. Nilai yang kalian dapat nilai kalian sendiri. Oh, jelek nilai kalian, bagus nilai kalian. Kalau nilai kalian jelek, kalian akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kalau kalian nilai bagus, termotivasi untuk lebih bagus. So, nilai hasilnya jelek, itu tidak akan membawa kepuasan untuk kalian. Yang ke-9, jadilah seorang leader atau pemimpin. Kalian harus melatih rasa tanggung jawab. Kalau ada guru yang nyuruh kamu untuk ini, untuk itu, langsung mau. Jangan nanti-nanti. Yang ke-10 adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Bagaimana kalian bisa paham kalau kalian tidak mendengarkan dengan baik? Kalau kalian ngobrol sendiri, kalau kalian bermain-main pulpen sendiri. Maka ketika belajar, ketika guru menjelaskan, dengarkan dengan baik. Jangan sampai kalian meleng, melamun, atau ngobrol dengan orang. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Yang ke-12 adalah mengerjakan PR. Nah, ini penting. Kebanyakan orang selalu menunda-nunda pekerjaannya. Itu yang salah. Maka sebaiknya kalau kalian punya PR, kalau guru memberikan pekerjaan rumah, selesai sekolah, di rumah langsung kerjakan. Supaya spare waktu yang lebih banyak itu untuk mengerjakan tugas yang lain. Jangan sampai PR di hari Senin misalnya, PR fisika, udahlah waktunya masih seminggu lagi, kerjainnya nanti aja. Iya kalau ingat, kalau lupa malah kena hukuman nanti di kelas. Maka sebaiknya setelah dapat PR sampai ke rumah langsung kerjakan, supaya waktu yang tersisa lebih banyak itu bisa untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Yang selanjutnya yaitu selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, ini adalah tips penting juga supaya kamu gak gampang lupa sama pelajaran. Biasanya orang-orang juga mendapatkan pelajaran itu setelah pelajaran selesai, gurunya keluar dari kelas, kalian lupa. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka untuk mengatasinya adalah ketika pelajaran selesai, jangan buru-buru tutup buku. Coba kamu baca ulang dulu sekali lagi atau 2 kali. Kalau matematika, coba kamu latihan soal lagi, 1 soal atau 2 soal. Seperti itu. Selanjutnya cukup istirahat.
makan dan bermain. Jadi belajar itu nggak harus stres, enggak. Belajar itu nggak harus ketat, enggak. Kamu belajar terus tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa main, apa artinya kamu jadi pandai tapi nggak punya lingkungan bermain, tapi nggak punya teman? Apalah arti kamu pandai tapi kurus kering kerotak, nggak pernah makan, ya kan? Apalah arti kamu belajar, apalah arti kamu pandai kalau kesehatan kamu tidak bisa dijaga? Maka seimbangilah waktu belajar, istirahat, makan, main, dan kegiatan lain. Selanjutnya yaitu banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, biasanya anak-anak itu kurang suka pelajaran seperti matematika, kimia, fisika, atau belajar yang lain itu. Pelajaran yang tidak kamu sukai, kamu pelajari. Kamu bekerja lebih keras untuk memahami hal ini apapun yang terbiasa maka akan ahli. Kalau kamu gak suka matematika tapi kamu terbiasa latihan soal setiap hari, kamu gak suka bahasa Inggris tapi kamu terbiasa untuk menulis bahasa Inggris, mengucapkan bahasa Inggris, mau meskipun itu nyanyian, insya Allah kamu akan jadi ahli. Karena rumusnya itu, apapun yang diulang-ulang akan menjadi ahli. Selanjutnya yaitu ikutilah ekskul yang kamu sukai. Kemudian carilah seorang pembimbing yang baik. Pembimbing yang terbaik adalah orang tua selain guru. Maka biasakan kalau belajar, kalau mau nanya di rumah tentang pelajaran atau tentang apapun itu ke orang tua. Kalaupun ke orang tua nggak bisa, ke kakak nggak bisa, siapapun yang di rumah yang kalian anggap sebagai pembimbing yang baik. Jangan suka mencontek teman. Tadi sudahnya niat dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam Islam diajarkan innamal a'malu binniyat. Jadi apapun itu diawali dengan niat dulu. Kalian sholat juga dengan niat. Kalian mau puasa ya dengan niat. Belajar pun sama. Belajar pun harus diawali dengan niat. Kalau kamu tidak punya niat dan dalam hati untuk belajar, Bapak yakin belajar kamu tidak akan efektif. Karena kamu pikiranmu pasti akan terpecah ke hal yang lain. Karena kamu dari awal tidak niat untuk belajar. Selanjutnya tips belajar yang efektif itu juga harus memperhatikan lokasi dan situasi yang kondusif. Gak mungkin dong kalian belajar di tengah jalan raya, gak mungkin dong kalian belajar di tengah-tengah mall. Setidaknya kalian belajar di tempat yang tenang, di tempat yang tidak ramai orang, di tempat yang sekiranya keadaannya sedang kondusif. Jangan sampai di rumah lagi ada hajatan misalnya, kalian belajar di tengah-tengah situ. Nah, itu tidak efektif karena kalian masih tidak fokus. Kalian pasti akan memperhatikan yang lain, orang lewatkan, orang ngomong segala macam. Jadi percuma belajarnya. Yaitu hindari sikap tidak jujur, seperti membuat contekan, seperti mencontek teman tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Itu jangan, hindari itu. Karena sekeras apapun kalian belajar, kalau kalian pada akhirnya curang, mencontek, itu jadi tidak ada artinya. Jadi belajarnya tidak ada nilai. Selanjutnya metode imitasi. Metode imitasi itu disebut juga metode meniru. Biasanya orang-orang juga melakukan metode ini untuk berkembang. Seperti kalian misalnya punya kakak, pasti punya keinginan untuk meniru kakaknya. Kakaknya menjadi pemain sepak bola, kalian pengen jadi pemain sepak bola. Kakaknya jadi penyanyi, kalian pengen. Kakaknya jadi seorang model misalnya, kalian pengen. Nah, jadi metode imitasi ini bisa juga digunakan. Kalian contohlah siapa orang yang kira-kira bisa membawa kalian ke arah yang lebih baik, gak apa-apa, tiru itu. Tapi kalau orang itu membawa kalian ke lebih buruk, jangan. Selanjutnya trial and error. Trial and error itu maksudnya adalah setiap orang itu
yang belajar, setiap orang yang belajar itu pasti akan menemui yang disebut kegagalan. But it's okay. Karena dari kegagalan itulah kalian akan tahu bagaimana cara untuk berhasil. Orang yang bilang gagal adalah keberhasilan yang tertunda, itu betul. Karena apa sih perbedaan antara noob dan pro? Sederhana, perbedaan antara noob dan pro adalah pro itu lebih sering gagal daripada yang noob. Makanya yang pro itu jago. Kenapa? Karena udah sering gagal. Dia gagal di sini, oh berarti saya harus begini. Kesini gagal lagi, saya harus begini. Akhirnya jadi jago, akhirnya jadi bagus. Skill yang disebut kegagalan itu kesuksesan atau keberhasilan yang tertunda. Maka kalau kalian gagal dalam mencari sesuatu, jangan putus asa, lakukan lagi dan lagi. Selanjutnya yaitu conditioning. Conditioning itu seperti mood ya, mood. Jadi bagusnya kalian itu bagaimana caranya supaya selalu dalam mood yang baik, selalu dalam mood yang senang. Karena kalau kalian lagi galau, kalau kalian lagi sedih, lagi patah hati, belajar itu tidak akan konsentrasi. Maka kalau bisa kalian harus menumbuhkan atau menciptakan mood yang baik terus, moodnya yang positif terus, supaya belajarnya jadi lebih baik. Kalau mood kalian senang, kalau kalian sedang senang, sedang bahagia, pasti belajar akan lebih baik. Selanjutnya metode berpikir. Belajar tentu harus berpikir. Maka ini metode sangat penting. Kalau kalian belajar tanpa berpikir, ya apa jadinya? Selanjutnya tips untuk belajar efektif itu harus dimulai dari yang kecil. Ya, dicicil aja. Kalau kamu punya tugas banyak, kalau kamu punya PR banyak, kerjakan dari yang paling mudah, kerjakan dari yang paling bisa cepat selesai. Karena kalau kalian langsung fokus ke yang susah, belum tentu kalian selesai dengan tepat waktu. Bisa jadi yang besar selesai, yang sulit selesai, yang gampang malah nggak selesai. Maka kalau kalian kerjakan soal, kalau kalian kerjakan tugas, kerjakan yang paling mudah. Gitu. Selanjutnya sering-seringlah praktis atau praktik dalam pelajaran apapun. Dalam pelajaran matematika sering-sering untuk latihan soal, mengerjakan soal. Fisika juga sama, untuk memahami rumus-rumus kerjakan soal. Kimia, bahasa Inggris, latihan untuk menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dan selanjutnya harus fokus. Belajar itu harus fokus. Tidak boleh ketika belajar kalian pikirannya kemana-mana. Dan selanjutnya dalam belajar kita juga harus memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selain usaha kita dalam belajar, kita juga harus berdoa kepada Allah. Kita berdoa supaya belajarnya dimudahkan. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa membuat kita jadi lebih pandai, bisa membuat kita lebih paham dengan pelajaran. Nah, maka kalau kalian sudah belajar, jangan lupa berdoa supaya ilmu kalian lebih berkah dan lebih bermanfaat. Terakhir, dalam belajar supaya efektif itu harus menggunakan sumber-sumber yang relevan. Harus menggunakan sumber yang kredibel seperti di LKS, buku paket, ataupun buku-buku referensi yang lain. Jangan sampai kita belajar hanya bersumber dari blog atau Google atau dari Instagram, Facebook. Untuk lebih efektifnya, belajarlah dengan buku yang sudah kredibel, yang sudah diakui oleh kurikulum di Indonesia. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Tugas kalian adalah silakan rangkum, silakan buat intisari dari apa yang Bapak sampaikan di pagi ini. Ya, kemudian dikumpulkan nanti ke wali kelas. Sekian. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan pada saat kegiatan belajar mengajar apabila sudah normal.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.